Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di SMM Screening Malam-malam bersama Profesor tentunya. Nah, kali ini seperti biasa disclaimer on dulu bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi setiap keputusan ditanggung pihak masing-masing ya, dan juga ini hanya bersifat analisa semata. Oke, dan analisa saya bisa salah, bisa benar gitu. Oke, untuk pertama kita akan menganalisa IHSG dulu, gimana bursa kita pagi tadi ya, sesi satu dan sesi kedua. Jika dilihat ini dari sesi satu dan sesi kedua yang mengalami kenaikan ya, IHSG walaupun sempat turun dulu, tapi dia mengalami kenaikan, penguatan lebih tepatnya sebesar 0,84% kenaikannya, dan sekarang berada di angka 6.139. Oke, jadi untuk view-nya Jumat besok kemungkinan dia bakal naik ya, bakal naik lagi, dan kemungkinan minggu besok ya akan mencapai target di 6.269 ini, di resisten yang ini, channel yang kita sudah buat ini. Nah, kemungkinan dia bakal ke situ. Oke, jadi view IHSG optimisnya masih ada ya, secara psikologis kembali optimis gitu. Oke, jadi view kedepannya IHSG sangat bagus, kembali bullish lagi. Oke, itu untuk IHSG. Oke, berikutnya seperti biasa kita akan menganalisa saham-saham SMM yang sudah kita screening sebelumnya. Kita akan melihat, nah, apakah masih layak untuk di hold atau dijual atau gimana gitu, atau buyback lagi. Nah, kita akan melihat saham-sahamnya. Yang pertama ada AMRT yang hari ini koreksi sebesar, oh ya sebelumnya untuk informasi bahwa ini ada pembaruan AFL ya, jadi saya mengcoding ulang lagi AFL yang saya sudah bikin. Nah, di sini warnanya ya, tapi ini bukan hanya sekedar warna biasa, iya, bukan hanya sekedar warna biasa. Jadi ini adalah biru dan merah ya. Sebenarnya ini kalau kita perhatikan ini ketika candlenya turun dia tetap berwarna biru, dan ini sebaliknya ketika candlenya warna merah, kayak ya candle berwarna merah sebenarnya naik ya. Jadi biru dan merah ini bukan menandakan dia naik, tetapi menandakan stochastic, MACD dan RSI itu sedang golden cross ya kalau warna biru GC gitu. Nah, sedangkan merah ini menandakan DC, kebalikan dead cross gitu. Jadi stochastic, RSI dan MACD-nya itu lagi DC gitu ya, dead cross gitu. Nah, jadi itu untuk supaya tidak terlalu banyak indikator gitu. Jadi saya masukkan ke warna candle-nya gitu. Nah, yang menandakan kalau dia naik itu adalah ketika ini kosong ya, di tengahnya ini kosong. Nah, seperti biru ini kan di tengahnya ini hitam ya gitu. Nah, ini menandakan dia naik. Sedangkan dia turun, ini di tengahnya ini diisi oleh warna biru maupun diisi warna merah. Nah, jadi ini bukan bertanda bahwa dia biru bertanda naik atau merah bertanda turun, tidak. Tapi bisa juga gitu bertanda gitu. Tapi ini menandakan bahwa lagi bagus ya, candlenya sangat bagus gitu. Oke, jadi paham ya kenapa ini warna biru dan warna merah ya, bukan bertanda dia naik maupun turun, tetapi ini tandanya sangat bagus gitu. Oke, untuk AMRT juga kita bisa lihat walaupun dia sedang turun hari ini sebesar 2,78% atau 2,8 jika dibulatkan. Oke, close-nya di harga 1.400 ya. Nah, tetapi candlenya sini dia masih menandakan bahwa dia masih bagus ya, warna biru, dan juga dia belum menembus. Di sini ada support ya, yang di EMA 13-nya juga belum ada tanda-tanda bahwa dia menembus, dan juga sebenarnya ini ada resisten all time high-nya ya, yang emang sulit untuk ditembus ya. Nah, ini semakin di sini kemungkinan dia bakal menembus sih, semakin ke depan ini tinggal sebentar lagi. Nah, ini bagi kalian yang mau buyback ya, atau kemarin pernah menjual di sini ya, waktu buka lapak itu koreksi cukup dalam. Nah, ini bisa buyback lagi ya di kisaran sini. Kemungkinan sih menurut saya dia akan breakout ya,
menurut saya AMRT bakal breakout dan membuat all time high new yang baru. Itu untuk AMRT. Jadi view-nya masih bagus ya, dan juga candle masih warna biru walaupun dia koreksi gitu. Oke, itu untuk AMRT. Berikutnya ada bank ini juga kemarin disarankan, bank ini juga kemarin disarankan untuk buy on breakout ya, karena dia ada resisten yang oke. Untuk bank dia sepertinya gagal menembus resistennya ya. Oke, nah jadi ini kemarin saya sarankan untuk buy on breakout ya, karena di sini ada resisten, dan ternyata ya dia gagal sih nembusnya ya. Dia sempat naik cuman tidak sampai di closing ya. Tapi untuk view-nya sih masih bagus ya, walaupun ada koreksi ini masih bagus. Saya sarankan sih nunggu di EMA 21 ya, kayaknya bawa beli lagi. Nah kemungkinan dia bakal retest lagi untuk uji resistennya sih. Sedangkan untuk supportnya sih nembus supportnya sih sangat sulit ya, apalagi nembus support EMA 65 ya. Nah jadi ini kemungkinan dia bakal menembus. Dan ini kalau kita lihat pola dari pola dari candle ini cup and handle ya. Jadi kemungkinan di kisaran sini mungkin ya, ini kemungkinan dia bakal menembus breakoutnya bank ya. Ini polanya seperti cup and handle ya kalau kita lihat. Nah, dari garis EMA nya juga udah kelihatan gitu. Oke, jadi bank masih bagus. Bagi kalian yang belum masuk, ini sangat bagus ya, lagi koreksi. Kemungkinan saya menunggu di angka bisa di 3.580 ya. Itu angka yang sangat good untuk masuk ya. Good deals lah. Oke, jadi bank masih bagus. Malah koreksi ini jadi momentum untuk kita membeli lebih murah. Bank, terusnya ISSP. Nah, ISSP ini tadi sempat naik cukup tinggi ya. Cuman seperti yang sebelum-sebelumnya saya sudah wanti-wanti di Twitter juga bahwa ini kemungkinan bakal sesi kedua sih bakal turun ya. Tidak mungkin dia bertahan, sulit sih dia bertahan sampai gitu, karena sebelumnya candle di sini ya kita bercermin dari historical yang pernah kita alami dulu ya. Saya kan kemarin saran beli di area sini. Terus besoknya dia malah naik ya. Naik cukup tinggi cuman tidak sampai closing gitu. Jadi main ISSP ini harus cepat gitu. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya dia ini sudah mencapai target sih ya. Dan hari ini dia menembus resisten ya, resisten walaupun dia sempat naik cukup tinggi gitu. Jadi ISSP ini kemungkinan kita lihat besok lah. Sebenarnya besok pasti naik sih menurut saya, kemungkinan bakal naik. Oke, jadi itu untuk ISSP, dan juga saya sudah tidak ada barangnya lagi, saya sudah jual sih. Ini kita jual aja kita kosongkan dari SMM karena telah mencapai target kenaikan juga. Oke, yang jelas telah menembus resisten berarti sudah mencapai target atau down target. Oke, itu untuk ISSP. Berikutnya ada kota. Nah, kota ini juga menarik ya. Kota ini saya sudah masuk sih tadi. Oke, kota ini 4 harian ini udah sebenarnya sideways ya. Kita bisa bikin rectangle nya. Nah, dia lagi fase sideways untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kalian bisa lihat ketika dia turun ya, ini kan lagi fase downtrend ya, tapi candlenya tetap warna biru ya. Ingat ya, jika kalian sudah mempelajari video cara menggunakan MACD dan stochastic ya, itu kan ada divergent ya. Nah, divergent itu kalau kita menggunakan ini kemungkinan dia divergent ya, jadi ada pembalikan arah. Nah, ini kota ini kemungkinan dia divergent, bullish divergent ya. Kalau nggak percaya coba kita tambahkan ya, kita tambahkan MACD lah, MACD ya. Ini sekalian langsung kita lihat. Oke, nah ini MACD. Nah, benar kan ketika ini naik walaupun candle yang menurun ya, tetapi secara MACD dia sebenarnya sudah divergent ya. Nah, ini ada beberapa titik GC ya di sini.
Nah, ini jadi divergent. Nah, jadi fungsi candle ini kalau dia turun tetapi candle warna biru, nah itu juga bisa menandakan dia bullish divergent ya. Nah, oke, jadi ini lumayan membantu sih. Lumayan membantu, kan indikator tugasnya untuk membantu kita supaya lebih enak gitu menganalisa. Jadi lebih praktis. Ya, jadi saya membuat, kalau misalnya saya taruh stochastic, MACD dan RSI sini terlalu banyak ya. Sini ada indikator AO dan volume juga. Jadi agak ribet. Saya nggak suka terlalu banyak terlalu banyak dikasih indikator itu, dan apalagi jika ada apalagi garisnya banyak gitu ya, saya pening kepala nengoknya. Jadi saya membuat dia making simple ya, membuat simple trading ya, jadi include semuanya gitu dalam satu candle. Jadi MACD, stochastic dan RSI yang sering saya pakai saya masukkan langsung ke candle ini. Makanya dia berubah jadi warna biru. Nah, selama warna birunya ini tidak menjadi merah, itu tandanya baik ya. Nah, ini juga sebenarnya candle seperti ini juga kita bisa melihat ini ya, ketika misalnya ini contohnya BABP kan. Nah, contohnya BABP ini 3 hari ini dia ARB ya. Tetapi di candle ini masih berwarna biru. Nah, ini sebenarnya masih layak untuk di hold lah. Seandainya kan beli di sini gitu kan. Nah, di sini kan ada koreksi juga ya, koreksi. Nah, ini kalau kalian misalnya tidak paham tentang teknikal, ini kalian kemungkinan bakal jual gitu di sini ya. Padahal di sini masih bagus gitu dan dia melanjutkan kenaikannya gitu. Nah, kecuali seperti ini ya. Ketika candle birunya berubah jadi merah, nah ini segera dijual aja. Ya, dijual. Nah, ini juga besoknya seperti itu ya. Walaupun di sini sudah ada tanda panah seperti ini ya. Ini danger 1 lah kalau saya bilang. Kalau dia sudah ada tanda panah ini danger 1. Nah, ini juga danger 1 ya. Dan ini naik sepertinya sih bakal merah ya besok ya kalau dilihat dari candlenya. Kemungkinan bakal seperti ini lagi. BABP ya, untuk BABP. Nah, kemungkinan bakal merah dan danger 2. Jadi saya akan, ini untuk berguna juga untuk saya menjual ya. Karena saya kan belinya di bawah-bawah sini biasanya kan. Nah, jadi saya ketika mau jual itu saya lihat lagi apakah dia ini benar-benar koreksi tidak wajar itu. Jadi warna biru ini menandakan koreksinya itu wajar atau tidak, itu bisa juga sih memakai itu ya. Jadi ketika di sini, ketika saya melihat ini candlenya masih biru gitu, itu belum saya jual gitu, masih saya hold. Ya, ini mengantisipasi kayak ini ya, kejadian Denar kemarinnya. Oke. Ya, ini Denar kemarin sempat koreksi sini ya. Nah, ini saya sempat jual gitu. Tidak tahunya dia malah naik gitu. Tapi ini kemarin saya jual sih karena ini ya, emang saya ingin mengkosongkan Porto ya. Saya beli di sini 254 dan hari ini di angka 362. Lumayan kenaikannya. 254 ke 362. Ya, gitulah. Jadi di sini ada ini coy. Ada gap ya, Denar. Nah, ini kemungkinan bakal koreksi ke gapnya. Dan ini masih koreksinya masih bagus ya. Masih belum ada tanda merah. Tapi saya sih kurang suka ya beli-beli seperti ini. Ini sih masih bisa ya. Targetnya pun sudah mulai dekat lagi. Ini sih sebenarnya masih bisa ya Denar ya kalau mau beli di area gap ini. Ini ada gapnya yang sedikit kurang tutup ya. Kita hapuskan. Nah, ini target penutupan Denar. Kalau kita buat Fibo, salah ding. Ya, bawa sini lah ya. Oke. Kemungkinan dia bakal ke 348 ya. Ke 348 cuy. Oke, nah itu untuk Denar. Tapi kita abaikan aja.
Oke, berikutnya kita kembali lagi ke saham kita. Berikutnya ada BMTR. Oke, BMTR ini good, masih good ya, masih bagus. Candlenya juga warna biru. Nah, ini kemungkinan saham-saham MNC juga lagi pada naik ya. Selain BPAP tadi ya. Kemungkinan bakal lanjut sih. Nah, ini masih good ya. Sini ada resisten. Oke, untuk BMTR bagus. Berikutnya ada truk. Kita lihat. Oke, truk view-nya sih walaupun dia hari ini, oh ya, BMTR tadi mengalami kenaikan 2,24, kota itu mengalami kenaikan 1,9, dan bank itu koreksi sebesar 2,89 ya. Dan truk ini hari ini koreksi sebesar 1,96. Oke, jadi kemungkinan dia bakal ke EMA-nya ya. Bagi kalian yang mau beli, saya sarankan antri di EMA ini ya. EMA 21 di kisaran 97 sampai 96. Oke, jadi good untuk truk ini masih bagus ya. Dan juga ini banyak candle warna biru, tandanya dia MACD, RSI dan stochasticnya tandanya lagi bagus gitu. Oke, ini good, dan juga swingnya juga sudah mulai berjalan ya. Yang ini swing namanya, yang garis ini swingnya. Oke, truk. Oke, jadi kita akan langsung saja ke saham yang akan kita tambahkan di screening. Jadi saya sudah melakukan screening dan saya mendapatkan 2 saham yang menarik. Pertama PTBA. Nah, bagi kalian yang value investing pasti sudah nggak asing lagi ya, yang fundamental bagus. Oke, nah jadi PTBA ini sudah muncul perintah untuk signal buy ya. Oke, kalau kita lihat juga dia membentuk inverted head and shoulder. Inverted head and shoulder ya di sini. Nah, dan sinyal buy-nya sudah muncul. Jadi ini kemungkinan bagus. Targetnya sih di sini ya. Kalau kita dari candle. Nah, targetnya sini. Ini apabila breakout juga bagus juga. Oke, jadi PTBA kita masukkan ya. PTBA masuk ke swing. Nah, ini cocok sekali swing ya PTBA ini. MDKA juga lagi bagus ya, MDKA. MDKA lagi nggak bagus ya. MDKA ini sebenarnya hari ini naik ya dia. Naik sebesar berapa coy ini? 8,1. Lumayan besar, lumayan tinggi kenaikannya MDKA. Oke, kemungkinan dia bakal mantul di EMA 200-an ya, membuat dia mantul ya. Jadi ya bagus sih MDKA. MDKA good. Kayaknya ada yang salah. Oh yes, stop leadnya belum diatur cuy. Oktober 2019. Oke, nah ini bawa betul ya. Oke, nah ini MDK ini kalau kita lihat ya dari sebelumnya dia jarang kali menembus MA 200 ini, jarang ya. MA 200 ini jarang dia menembus gitu. Dan juga dia ini Jarvis ya, reksadana Jarvis atau manajemen Jarvis ini sudah memasukkan MDKA ini di top holdingsnya ya. Jadi ini salah satu yang sangat menarik, MDKA, dan juga PTBA tadi juga menarik juga sih. Jadi itu saja SMM pada malam kali ini. Jangan lupa like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka dengan video ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.